Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Mati sekarang, mati besok, tetap masuk surga. Kita tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk masuk neraka. Ya, Tuhan kita Tuhan yang begitu mengasihi kita, begitu sayang dan cinta kepada kita, sehingga Dia tidak menetapkan kita untuk masuk ke neraka. Berbeda dengan tetangga kita. Kalau tetangga kita Bapak Ibu, mereka sudah ditetapkan masuk neraka. Ya, sudah ditetapkan masuk neraka. Kita tidak. Kita diselamatkan pasti. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tetapi kita mati pasti masuk surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Angel Habaget, saya sangat kaget ya ketika melihat di channel saudara kita, Bang JDP Channel ya, di mana di tempatnya Bang JDP Channel, di channelnya maksud saya Bapak Ibu, thumbnailnya itu sangat membuat saya terkejut, kaget. Thumbnailnya begini, ngaku Islam taat, tanda panahnya diarahkan ke Bang JDP Channel. Bikin malu aja, lu kampret katanya. Bikin malu aja lu kampret. Jamal Dodi siap menyusul Yusuf Manubulu ke Prodeo. Maksudnya Bapak Ibu, Bang Dodi siap ya, Bang Jamal Dodi siap masuk penjara. Kenapa? Nah, kita tidak tahu. Kalau saya mendengar dari penjelasan daripada saudara kita Bang Jamal Dodi Bapak Ibu di channel JDP Channel, itu dikarenakan dia ingin dipolisikan oleh tetangga. Ya, siapa tetangga ini? Oleh channel sebelah. Jadi channel sebelah sangat ingin mempolisikan Bang JDP. Nah, kenapa? Apa masalahnya? Apakah dia menghina orang lain? Mencaci maki, mengolok-olok orang lain? Apakah dia maling? Mencuri? Apakah dia narkoba? Apakah dia berzina? Atau apakah dia melakukan sesuatu yang sangat fatal sehingga orang tersebut ingin mempolisikan Bang Jamal Dodi? Ya, atau Bang Jamal Dodi jual sesuatu. Maksudnya apa Bang Pendi? Ya, jual hal yang dilarang oleh negara. Nah, perampokankah? Dia juga tidak. Sehari-hari Bang JDP Channel itu melakukan pelayanan, penginjilan. Saya pernah beberapa hari tinggal bersama dengan beliau di daerah Riau Bapak Ibu. Kita tiap hari lakukan pelayanan dan saya lihat sendiri bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh saudara kita Bang JDP Channel Bapak Ibu. Sangat luar biasa pelayanan beliau. Banyak jiwa yang sudah beliau menangkan. Tuhan pakai Bang JDP Channel, ada banyak orang-orang dari seberang melalui pelayanan beliau percaya kepada Yesus Kristus. Dari gelap menuju kepada terang. Itu lewat pelayanan saudara kita Bang Jamal Dodi. Nah, kemungkinan saudara gara-gara melayani Tuhan, membongkar semua apa yang selama ini ditutupi, yang disembunyikan, sehingga tetangga seberang itu tidak tahan dengan kebenaran yang diungkapkan oleh saudara kita Bang JDP Channel, sehingga mereka ingin mempolisikan Bang JDP Channel. Nah, ada sebuah channel yang sangat banyak membahas mengenai saudara kita Bang Jamal Dodi Bapak Ibu. Nah, kita dukung dalam doa supaya Bang Jamal Dodi selalu sehat, kuat, dan semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, dan pelayanannya semakin berkembang, semakin berbuah manis, dan semakin banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Dan sangat kita bersyukur Bang JDP Channel tidak terpengaruh sedikit pun dengan apa yang dialami hari-hari ini. Khususnya
mengenai intimidasi. Dia tidak terpengaruh lagi dengan intimidasi. Masalah ditakut-takutin, diancam sebagainya, dia tidak lagi terpengaruh. Tidak ada lagi sedikit pun ketakutan pada dia. Saya lihat sendiri Bapak Ibu, bagaimana pelayanannya di Riau. Banyak orang yang datang kepada Yesus melalui pelayanan Bang JDP. Kita harus dukung beliau. Lewat doakah atau lewat apakah kita dukung? Kita support pelayanan beliau agar semakin banyak jiwa-jiwa berdatangan kepada Yesus Kristus. Apa yang membuat Bang JDP itu tidak takut terhadap ancaman, terhadap intimidasi? Firman Tuhan, saudaraku. Nah, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-32. Judul perikopnya, kebenaran yang memerdekakan. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita berada di dalam kebenaran dan kita beritakan kebenaran, tidak ada hal yang kita takutkan. Kenapa? Karena kita memiliki kebenaran. Kita tinggal dalam kebenaran. Kita bukan tinggal di dalam kesalahan, kita bukan tinggal di dalam dosa, kita bukan tinggal dalam kesilapan, tetapi kita tinggal di dalam kebenaran. Maka kita harus terang-terangan memberitakan kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu, kami yang datang dari gelap dulunya, sekarang sudah mendapatkan kebenaran, sudah mendapatkan terang. Maka terang ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Kenapa? Agar mereka yang tinggal di dalam kegelapan memiliki terang yang hidup sebagaimana kami miliki. Dan di mana kita ketahui dalam Injil Yohanes juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Ya, terang dunia. Siapa yang mengikut dia, maka orang tersebut tidak lagi berada di gelap, tetapi berada di dalam terang. Tetapi bagi siapapun yang tidak mengikuti Yesus, orang tersebut berada selamanya di dalam kegelapan. Dan kita tidak bisa melakukan apapun bila kita tidak berada di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apapun. Hal apa yang tidak bisa kita lakukan di luar Yesus? Khususnya hal mengenai kerajaan surga. Ya, masuk surga itu harus melalui pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tidak bisa. Tidak bisa kita dengan amal kebaikan, dengan pahala, itu tidak bisa. Saya selalu memberikan contoh Adam. Adam itu hebat, baik. Luar biasa amal kebaikan Adam. Pahala Adam itu luar biasa banyaknya. Luar biasa baiknya. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan Adam lakukan. Tetapi ketika satu kelalaian Adam, satu kesalahan, satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, maka Tuhan tidak pernah mau melihat 10.000 atau 1 juta kebaikan Adam. 1 juta pahala Adam. Tuhan tidak lihat itu. Pokoknya orang berdosa tidak boleh tinggal di tempat kudusnya Tuhan. Maka ketika Adam melakukan kesalahan, sejak itu Adam berarti berdosa. Orang berdosa tidak layak berada di tempat kudusnya Tuhan. Dan seketika itu juga Adam diusir dari tempat kudusnya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat Adam, berarti satu dosa yang Adam lakukan langsung terusis. Bagaimana dengan kita? Setiap hari mungkin kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Apakah dengan dosa, kesalahan, kesilapan yang sebanyak itu kita bisa masuk surga? Tidak akan. Berarti kita butuh Yesus. Makanya Alkitab mengatakan di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apapun. Hal apa yang tidak bisa kita lakukan? Hal menuju kerajaan Tuhan. Kerajaan surga. Jadi kita bisa masuk surga hanya melalui firman-Nya. Nah, maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Baget, kembali ke pokok pembahasan. Kebenaran yang memerdekakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Sehingga kita tidak pernah lagi takut, khawatir, gelisah, was-was dengan hal apapun. Ya, khususnya mengenai kebenaran yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan. Kita dibela oleh firman Tuhan. Jadi, kami yang datang dari gelap menuju kepada terang, yang dulunya kami hidup bukan dalam Tuhan, sekarang kami dalam Tuhan, dan kami menemukan kebenaran, maka
Kebenaran itulah yang memerdekakan kami dan kebenaran itu yang kami beritakan. Sekalipun difitnah, diancam, dicaci maki, diolok-olok, tetap kami beritakan kebenaran. Seperti Bang JDP Channel diancam ingin dipolisikan. Katanya kamu akan menyusul Pak Yusuf Monobulu. Apa kesalahan beliau menyusul Pak Yusuf Monobulu? Apakah menghina atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum negara? Kan tidak. Jadi hal yang membuat Bang JDP Channel dan kami semua para murtadin yang dulunya dari agama sana, sekarang kami percaya kepada Yesus Kristus dan kami memberitakan Injil, itu satu hal, kami merdeka sekarang, roh kami merdeka, ya pikiran kami merdeka, tidak lagi diikat dengan ikatan agama. Roh kami tidak lagi diikat oleh ikatan agama. Roh kami tidak lagi diikat oleh ikatan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta channel Jehabaget, mari kita dukung semua para apologet dalam doa, dan kita bawa semua para apologet, semua penginjil, pendeta, hamba Tuhan dimanapun berada, kita bawa dalam doa syafaat kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan kepada kita semuanya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Kita bukan dipanggil untuk saing-saingan sesama kita, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, ya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa kita menjudge orang lain, ya, menyalah-nyalahkan satu sama yang lain. Mari kita beritakan firman, beritakan Injil. Yang pengajar, ayo ajarin firman Tuhan secara benar. Yang menjadi penginjil, ayo kita injili orang-orang yang belum mengenal Injil dengan luar biasa. Dan kita berharap orang yang belum mengenal Injil, mereka bisa mengenal Injil, menerima Injil, percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus melalui pelayanan kita. Sehingga orang-orang tidak lagi tinggal di dalam ikatan agama, tidak lagi tinggal di dalam ikatan dosa. Ya, baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Jehabaget, jawabannya adalah maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Assalamualaikum bisim HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah Kudus memberkati kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.